Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi tematik tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Kita akan belajar pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Silahkan dibuka bukunya ya, di buku tematik di halaman 168, sedangkan di buku MPA ada di halaman 79. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan bilangan cacah dengan gambar. Yang ketiga, jenis-jenis hewan di sekitar. Dan yang keempat, jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki pembelajaran yang ketiga. Yang pertama adalah melakukan wawancara. Anak-anak, apa binatang kesukaanmu? Apakah kamu tahu cara merawat binatang kesukaanmu? Untuk mengetahuinya, kamu dapat melakukan wawancara dengan ahli binatang. Sebelumnya, ayo membuat daftar pertanyaan wawancara. Dalam menentukan wawancara, kita harus membuat kerangka wawancara terlebih dahulu. Yang pertama, kamu tuliskan topik wawancara. Nanti kamu kasih judul cara merawat binatang kesayanganmu. Bisa kamu tulis cara merawat kucing, bisa kamu tulis cara merawat ayam, ataupun cara merawat ikan, dan sebagainya. Kemudian kamu tuliskan narasumber. Narasumber bisa dari berbagai kalangan ya, khususnya mungkin di tetanggamu atau di lingkungan sekitarmu ada yang hobi ataupun yang suka memelihara hewan ya, misalnya tadi yang sudah Pak Hamzah sampaikan, bisa burung, ikan, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kamu perlu siapkan adalah membuat daftar pertanyaan. Seperti biasa kemarin sudah Pak Hamzah sampaikan ya, dalam membuat pertanyaan harus menggunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan lain-lain. Kemudian anak-anak setelah kalian membuat daftar pertanyaan, silahkan nanti bertanya kepada narasumber yang sudah kalian tentukan. Kemudian kamu rangkum atau kamu ringkas isi dari hasil wawancaramu. Itu merupakan tugas yang pertama, yaitu melakukan wawancara. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya, materi yang kedua adalah menentukan bilangan pecahan dengan gambar. Bisa kamu lihat di buku ya, di halaman 171. Menentukan bilangan pecahan dengan gambar. Coba kalian perhatikan ya, di halaman 171 ini ada gambar kue pizza di bawah ini. Ibu memotong pizza menjadi berapa potong?
Coba anak-anak hitung ya, pizzanya ada berapa potong. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul ya anak-anak, ada 8 potong. Nah, kita lihat, ibu memotong kue pizza menjadi 8 potong sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/8. Kita lihat, 1 adalah pembilang. Ingat ya, 1 adalah pembilang. 8 adalah penyebut. Sekali lagi, 1 pembilang, 8 penyebut. Cara membacanya pembilang per penyebut, yaitu 1/8. Jelas anak-anak? Nah, coba kalian lihat ya di halaman 173. Nah, langsung saja anak-anak kerjakan ya. Di sini ada soal berupa gambar. Nah, tinggal anak-anak tuliskan dalam buku tematik pecahannya berapa ya. Bisa kamu tuliskan gambar pertama itu ada dituliskan pecahan berapa, 2 sampai nomor 10. Nah, ini jelas tugas yang kedua. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita masuki pembelajaran yang keempat. Jenis-jenis hewan di sekitar. Bisa dibuka bukunya di halaman 174 ya, sedangkan di buku MPA ada di halaman 82. Perhatikan gambar-gambar hewan di samping ini. Tunjukkan mana hewan yang termasuk jinak dan mana yang termasuk hewan buas. Tulislah J pada gambar hewan jinak dan B pada gambar hewan buas. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, di sini ada buaya. Nah, buaya termasuk jenis binatang apa anak-anak? Ya, benar. Buaya adalah termasuk jenis binatang buas. Berarti kamu tuliskan B. Gambar yang kedua ada gambar burung. Nah, kalian ketahui di sekitar kita terdapat banyak burung ya. Nah, kalian juga bisa mengetahui burung termasuk binatang buas atau binatang jinak. Nah, tinggal kita tulis. Benar ya, burung termasuk binatang jinak. Yang ketiga ada gambar kelinci. Nah, kelinci juga termasuk binatang jinak. Nah, kamu tuliskan J di dalam buku paketmu. Gambar yang keempat ada gambar harimau. Harimau adalah termasuk binatang buas. Nah, berarti kamu tuliskan B. Kemudian di sampingnya ada gambar ayam. Nah, ayam adalah termasuk binatang apa anak-anak? Ya, benar. Ayam termasuk binatang jinak. Ya, kamu tuliskan dalam buku tema J. Terakhir adalah gambar ular. Nah, ular seperti yang anak-anak ketahui, ini adalah merupakan binatang buas. Berarti kamu tuliskan B. Selain yang ada di gambar, masih banyak sekali ya anak-anak jenis-jenis hewan, baik buas maupun jinak. Nah, ketika kalian berkunjung di kebun binatang, misalnya di Gembiraloka ya, nah itu terdapat banyak sekali jenis-jenis hewan, baik itu yang buas maupun yang jinak. Jelas ya anak-anak? Anak-anak sudah bisa memetakan mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan.
Nah, kita lihat di halaman 175 ya, ataupun di halaman 83 di buku MPA. Anak-anak, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penguasaan, dan pengetahuan khusus. Contoh profesi adalah bisa di bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, desainer, dan tenaga pendidik. Jadi seseorang yang menguasai profesi tertentu ya, ini disebut profesional. Nah, meskipun demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu kegiatan yang menerima upah. Nah, sedangkan lawan kata dari profesional ya anak-anak, ini adalah amatir. Nah, contohnya petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju. Nah, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Nah, seperti yang kita bahas pada hari ini adalah kaitannya dengan jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Nah, bisa kita lihat dalam video ya anak-anak. Kita lihat ini ada seorang dokter ya, dokter hewan. Ini sedang mengobati hewan yang sakit. Nah, berarti yang ada di gambar ini adalah seorang dokter hewan. Nah, ini mempunyai pekerjaan mengobati hewan yang sakit. Nah, selain itu apa anak-anak? Kalau kaitannya dengan jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan, ya ada nelayan. Nah, nelayan ini profesinya, nelayan. Nah, kemudian pekerjaannya apa nelayan itu? Ya, pekerjaannya adalah menangkap ikan. Pekerjaan dari profesi-profesi yang berkaitan dengan hewan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita lihat. Nah, ada banyak sekali nama-nama profesi ya anak-anak yang berkaitan dengan hewan. Di sini di buku tematik bisa dilihat di halaman 176. Ya. Nah, ada satu pengelola area konservasi. Nah, mempunyai pekerjaan apa? Bisa nanti dicari ya anak-anak. Yang kedua, ada ahli zoologi. Ketiga, peternak. Keempat, pelatih hewan. Kelima, petugas pengawas hewan. Keenam, pengasuh hewan peliharaan. Dan yang ketujuh, nelayan. Nah, silakan nanti dicari ya anak-anak. Profesinya sudah disebutkan, tinggal kalian cari pekerjaannya sebagai apa. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Berarti hari ini anak-anak punya 3 tugas ya. Tugas yang pertama adalah melakukan wawancara. Tugas yang kedua mengerjakan soal pecahan yang berkaitan dengan gambar ya. Sudah ada gambarnya, dengan kalian tuliskan pecahannya. Dan yang ketiga adalah menuliskan jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan hewan. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.